Salam sejahtera untuk kita sekalian, pemirsa Tabora Injil, di mana saja berada, kita bertemu dalam program yang selalu ditayangkan untuk membawa kita kepada pertumbuhan iman, yaitu Tabora Injil Klasis GKIAPM Selatan. Kita hendak ada dalam pemberitaan firman Tuhan, dengan demikian kita meminta Tuhan menuntun kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu kami rasakan, kami alami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai di hari ini. Kami terus akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan yang membawa kami kepada pertumbuhan iman dan perbuatan kami. Maka kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, umat-Mu yang mendengar di mana saja berada. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami di dalam kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, supaya firman Tuhan bukan sesuatu yang kami pandang sebagai hal yang biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa yang membawa kami untuk ada dalam keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Kami mohon pengampunan untuk segala dosa yang kami lakukan, ucapan bibir kami yang memuliakan Tuhan, tapi juga yang membuat dosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami supaya pada diri kami juga menjadi berkat bagi sesama dan terlebih kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami berlaskan pemberitaan kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita hendak membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayat 37 sampai dengan 44. Yang berbunyi demikian, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayatnya yang ke-37, sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian yang dikatakan berbahagia para pemirsa kita sekalian yang selalu ada dan mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita ada dalam perenungan yang kita juga telah dengar di minggu yang lalu, bagaimana berbicara tentang kedatangan manusia, kedatangan Anak Manusia yaitu Yesus sendiri sebagai pribadi, sosok yang dipersiapkan oleh Allah Bapa di sorga dan memberikan dirinya kepada kita untuk ada dalam pekerjaan keselamatan. Maka tema menuntun kita di hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Injil Matius pasal 24 sampai 25 ini berbicara tentang akhir zaman. Kita bisa melihat tentang akhir zaman. Banyak hal yang Tuhan Yesus gambarkan dan Tuhan Yesus memberikan contoh di masa lampau. Kita dapati pada keluarga Nuh yang dimana Allah persiapkan mereka bahwa akan datang hal yang mereka tidak ketahui, tapi pada akhirnya pertolongan Tuhan akan terjadi. Singkat kata bahwa keluarga Nuh diberkati oleh Tuhan, dan Nuh adalah pribadi yang hidup akrab dengan Tuhan, mengalami kasih karunia dan hidup dalam ketaatan, kesalehan dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus kembali mengajarkan kepada murid-muridnya
dengan mengangkat peristiwa di masa lampau atau di perjanjian lama, bagaimana kehidupan itu akan terjadi di dalam setiap anak-anak manusia. Oleh sebab itu, kita di hari ini berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, semua warga jemaat telah ketahui. Dari mana kita ketahui? Dari firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana ada peperangan, kelaparan, bahkan juga gempa bumi, dan lain sebagainya. Fenomena alam yang turut terlibat. Tapi juga di sana sini dunia dengan segala gejolak yang ada. Dan kita baru belajar bagaimana itu permulaan penderitaan yang akan dia alami di zaman yang baru. Tapi Yesus juga memberikan contoh untuk kita sekalian di dalam pembacaan kita. Contoh yang pertama terdapat pada keluarga Nuh. Mereka telah ada dalam situasi yang sulit dan Tuhan telah persiapkan mereka. Bagaimana bagian itu? Mereka juga dipersiapkan untuk melihat nanti kuasa Allah itu terjadi. Tapi juga contoh yang berikut bagaimana ada 2 orang di ladang yang seorang akan dibawa dan lain akan ditinggalkan. Tapi juga kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini proses yang Tuhan kerjakan, bagaimana semua orang dikatakan siap atau berjaga-jaga, waspada dengan segala kedatangan tanda-tanda yang akan datang menghampiri ibu bapak saudara dan saya kita semua. Dari semua contoh yang ada, baik di masa perjanjian lama dan baru yang telah kita ketahui dalam pembacaan kita, satu hal yang kita harus ketahui yang ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah supaya kamu tahu bagaimana cara dalam kehidupan ini, sesuatu yang akan datang yang tidak ketahui, tapi sesungguhnya kata berjaga-jaga itu menunjukkan sikap kesiapan kita dalam segala perjalanan hidup itu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Diumpamakan bagaimana seorang pencuri itu datang. Bahkan tidak ada yang mempersiapkan diri. Kalaupun pencuri yang baik mungkin dia sampaikan. Saya mau mencuri ini, Bapak Ibu siap diri. Karena saya akan bawa harta-harta Bapak. Atau Bapak Ibu dan semua keluarga yang ada. Tetapi bagian ini diketahui bahwa kedatangan Yesus sama seperti demikian. Menandakan bahwa ada manusia, umat Tuhan yang berjaga-jaga, ada yang tidak siap. Sehingga mereka akan kaget dan merasa seperti apa bagian ini. Tapi juga kedatangan Tuhan Yesus seperti seorang pengantin. Semua orang sudah bersiap dengan baik dan tertib dan teratur untuk menantikan kedatangan Tuhan. Maka kita ada dalam pilihan ini. Hidup berjaga-jaga, waspada, tapi juga kita nanti dikategorikan ada hidup dalam situasi yang santai, malas tahu dengan segala yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang sudah kita ketahui tetapi kita buat pura-pura tidak tahu. Maka di hari ini tanda-tanda pada kedatangan Yesus itu membuat ibu bapak saudara dan saya kita harus mampu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Hanya Allah Bapa di surga yang bisa tahu kapan Yesus itu datang di dalam segala sesuatu yang Ia miliki. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Secara disiplin ilmu kita bisa prediksi dan baca situasi alam ini seperti apa. Tetapi untuk kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Tapi sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan. Berjaga-jagalah. Mari kita ikuti semua yang Tuhan perkatakan untuk kita. Kita orang tua, kita pemuda, kita anak-anak, kita gereja, pemerintah adat. Kita semua masyarakat warga jemaat. Sehingga kita tidak tahu bahwa Tuhan tidak pernah sampaikan. Saya tidak tahu kapan Tuhan sampaikan. Berarti kita dikategorikan orang bodoh. Tapi sesungguhnya kita harus bijak untuk melihat segala sesuatu. Kita menghitung hari-hari kita dengan baik, sehingga kita mampu membaca zaman ini dengan baik pula. Itu yang disampaikan di hari ini, supaya kita semua berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti kita saling memberitahukan. Dari keluarga, di lingkungan, gereja, pemerintah, kita semua dapat berjaga-jaga, saling
menasihatkan satu sama lain. Dengan berdoa, mengingatkan, tegur sapa dalam bahasa kasih. Supaya Tuhan datang, kita tetap ada dan siap. Selayaknya 10 gadis, kita kategori gadis yang bijaksana. Dan kita pasti mau bertemu di sorga, bukan di neraka. Untuk itu pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus berjaga-jaga, menantikan tanda-tanda kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah dan selalu menyertai kita di dalam tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Roh Kudus dan hikmat Tuhan memampukan kita sekalian supaya kita menjadi pelaku firman di setiap hidup perjalanan kita, pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan sebagai pemerintah, gereja, dan juga adat, bahkan siapapun kita yang ada di bawah kolong langit ini. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang supaya kami selalu berjaga-jaga. Kami juga waspada, kami juga mampu menghitung hari-hari kami dengan baik, supaya pada diri kami tidak dikategorikan orang yang bodoh, tapi kami mampu bijaksana untuk melihat segala sesuatu. Firman-Mu telah kami dengar, bahkan hamba pun telah sampaikan melalui tabura Injil. Tuhan perlengkapi kami sekalian, supaya kami semua menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami kedapatan sedang melakukan apa yang Tuhan perkatakan. Berkati semua umat Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka, kami sekalian Tuhan. Supaya kami juga mampu mendengarkan nasihat. Sehingga di mana saja kami berada, kami saling melengkapi, saling mendoakan, dan kami terus ada di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau berkati Kabupaten Kepulauan Yapen, bahkan juga Bapak PJ Bupati dengan semua jajaran yang ada. Engkau juga memberkati kami gereja-Mu, sehingga kami juga terus menyatakan kuasa Tuhan, suara kenabian dan kemahakuasaan Tuhan yang kami perkatakan dari waktu ke waktu melalui tabura Injil, sebuah program yang membawa kami kepada pertumbuhan iman. Tuhan memberkati kami semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga sebagai umat Tuhan yang percaya dan selalu percaya, supaya kami mampu ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa kami ya Tuhan, dan kami mau hidup dengan Engkau, supaya pada waktunya surga akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini syukur kami, permohonan kami. Semua yang menjadi pergumulan, semua yang menjadi permohonan, bahkan hal-hal yang kami hadapi, kami mohon Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus menuntun, menyertai, memberkati kami sekalian hari ini, kekal dan untuk selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, para pemirsa di mana saja berada, ikuti terus tabura Injil yang membawa kita kepada pertumbuhan iman. Dan pastikan kita selalu ada untuk menantikan kedatangan Yesus kembali. Shalom.